kita akan gali sebagai pembuka tentang tujuan fungsi kehidupan kita di dunia, sehingga kita bisa memahami kenapa kita dilarang mengerjakan yang haram. Jadi kalau dalam bidang kajian itu selalu ada sifat ontologinya, epistemologinya, kemudian aksiologinya. Saya mohon maaf istilahnya agak sedikit keren karena saya di kampus sekarang ini. Jadi ada kajian ontologinya, epistemologinya, baru kemudian aksiologinya. Jadi sebelum aksi itu dilakukan, meninggalkan yang haram itu aksi, mengerjakan yang halal itu aksi. Dasar pandangannya apa? Esensinya apa? Apa dasarnya kita diminta meninggalkan yang haram? Sehingga dengan pemahaman pada dasar ini nanti melahirkan aksi yang tidak disuruh pun kita sudah mengerti bahwa itu harus ditinggalkan. Sekarang yang paling berbahaya, sudah tahu haram dikerjakan. Itu yang jadi masalah. Zina tahu haram dikerjakan juga. Mabuk sudah tahu dilarang dikerjakan juga. Berselisih sudah tahu dilarang, masih banyak yang berselisih juga. Gosip bahkan disebutkan resikonya itu bisa dihukum memakan daging saudaranya dalam bentuk bangkai, bahkan dibikin acara. Jadi ada sesuatu cara berpikir yang keliru, pemahaman yang tidak utuh, sehingga dengan kurangnya pemahaman ini, hal yang harusnya ditinggalkan sekarang malah menjadi bagian dari konsumsi harian yang bahkan dinikmati. Dulu orang berzina masih takut dan sembunyi-sembunyi, sekarang masih sudah punya suami bisa berzina di samping suaminya. Anda bisa bayangkan, dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi, sekarang orang mabuk bisa ngajak orang lain. Ada sesuatu yang kemudian berdampak pada pemahaman ini sehingga melahirkan aksi yang keliru dan berdampak buruk bagi lingkungan tempat kita hadir dan berkehidupan. Karena itu kita bahas dulu pemahaman esensi asal mula tujuan hidup kita. Di situ kita akan jelaskan kenapa ini dibolehkan, kenapa ini dilarang. Kalau sudah paham dampak dan sebab akibatnya, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan yang haram dan memperbanyak mengerjakan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insyaallah. Baik, kita mulai dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-30. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, pelajarilah, kata Allah. Idh itu bukan sekedar mengingat. Idh itu bisa juga berarti sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dianalisis, sesuatu yang dikaji, sesuatu yang minta untuk disimak. Jadi kalau kita terjemahkan dengan semua pemaknaan ini, kata Allah, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah, pahamilah, simaklah dengan baik, kajilah ketika Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, menyampaikan informasi penting pada seluruh malaikat dan sebagian kalangan jin yang hadir pada masa itu. Apa informasinya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dibuka dengan kalimat inni. Inni terdiri dari dua unsur kata yang disatukan. Yang pertama inna, yang kedua ditambahkan ya nisbah sebagai petunjuk mutakallim. Inni, dari kata inna dalam ilmu nahwu disebut dengan harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Lihat sini. Harfu nasbin wa tauqidin, huruf yang berfungsi menasabkan. Nasab itu kalau di gramatikal harakatnya jadi fathah. Tapi kalau di ilmu lughah, nasab itu artinya menancapkan sesuatu dengan kuat sehingga yang ditancapkan tak goyah. Orang Arab mengatakan begini, nasabar rajulu asahu 'alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya di tanah, sehingga ketika ditancapkan dia kuat dan tidak mudah goyah.
Itu nasaba namanya. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan kata inna, maka maknanya di ilmu logah, tancapkan informasi itu dalam jiwamu, jangan goyah. Yakinkan, taukid, kuatkan. Semua kalimat yang dibuka dengan kata inna, maka disepakati oleh semua pakar bahasa bahwa informasinya penting. Saking pentingnya, tancapkan dalam jiwamu, kuatkan, jangan goyah sekalipun dalam memahami informasi yang akan disampaikan. Kata Allah, inni, perhatikan cara menerjemahkannya. Aku sampaikan berita penting, tancapkan dalam jiwamu, jangan goyah, dan aku ingin tekankan, ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan memberikan sebuah misi sangat istimewa pada makhluk yang baru aku ciptakan, diberi nama dengan bashar manusia, misi penting yang tidak diberikan pada malaikat dan jin. Jadi saking istimewanya misi ini, Allah sampai menciptakan makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin sebelumnya. Jadi jin sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-27. 28-nya penciptaan manusia, 27-nya penciptaan jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Adapun jin diciptakan sebelum manusia dari bahan yang berbeda dengan materi manusia, api yang menyala-nyala. Apa yang penting ini? Kata Allah, ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan memberikan fungsi, misi pada makhluk yang aku cipta ini, namanya bashar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada khalaqa, khaliq, ada ja'ala, ja'il, itu beda. Kalau khalaqa, khaliq, itu mencipta dari yang tidak ada jadi ada. Allah disebut khaliq karena Allah mampu mencipta dari yang tidak ada jadi ada. Kalau kita tidak disebut khaliq, ingat, mukhtari', karena mencipta sesuatu butuh bahan sebelumnya. Ini meja nggak bisa antum tiba-tiba bikin jadi meja. Meja tidak. Mesti ada kaca dulu, mesti ada kayu dulu, kayu dari pohon dulu. Allah tidak, kun fayakunu, jadi. Perlu bahan, bahannya ciptakan sendiri. Ya, perlu sesuatu, langsung jadi. Karena itu ketika Allah menciptakan kita, menyebut dirinya dengan khaliq. Buka Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ingatlah ketika Rabbu berfirman pada malaikat, tanamkan pada jiwamu dengan kuat, jangan goyah, aku akan mencipta dari yang tadinya enggak ada menjadi ada, makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, disebut dengan bashar. Kitalah manusia. Sedangkan semua ciptaan Allah itu mesti punya fungsi, mesti ada manfaatnya. Mustahil Allah mencipta sesuatu sekecil apapun kecuali ada manfaatnya, karena tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sampaikan, ciptaanku walaupun kecil, walaupun nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk, pasti ada hikmahnya, kata Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26, paling kanan di pertengahan. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, saya tak ragu dan tak malu menciptakan yang paling kecil pun semisal nyamuk atau lebih kecil darinya. Lebih kecil dari nyamuk ada bakteri, ada virus, ada atom, ada lagi sekarang yang menyusun atom kemudian. Kata Allah, itu pasti ada hikmahnya. Jadi kalau atom yang kecil saja atau yang lebih kecil daripada atom itu sendiri, ada yang neutronnya misalnya, ya, ada protonnya yang menyusun itu lebih kecil bahkan bagian atom sendiri. Maka bagaimana dengan manusia yang lebih kompleks daripada itu, pasti punya hikmah dan fungsi yang lebih besar daripada itu. Apa fungsi menciptaan manusia ini? Inni ja'ilu fil ardi. Satu, perhatikan baik-baik kalimatnya. Aku akan memberikan fungsi misi khusus bagi manusia ini, tugasnya di bumi, bukan di langit. Jadi kita ini makhluk bumi, bukan makhluk langit. Tapi nanti tempat kembali kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang lebih tinggi. Kembali lagi. Tapi misi kita, tugasnya tugas di bumi, pulangnya nanti pulang ke surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ke tempat yang lebih tinggi. Karena itu saat kita berpulang, kalimatnya dirubah oleh Allah, bukan ardun lagi. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25.
wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman yang nanti menuntaskan misi sempurna ketika di bumi dengan menenun amal-amal soleh. Tempat pulangnya aku siapkan di beragam surga yang nanti bisa mereka pilih. Karena itu kalimat surganya di ayat ini beragam bentuknya, jamaah. Nanti ada 8 jenis yang bisa kita pilih. Dalam memilih itu, nanti misi kita di bumi lah yang menghasilkan bekal-bekal yang sesuai dengan surga nanti yang ingin kita tempati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.